Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah. Tahun 2022 sudah hampir kita lalui 1 bulan. Sekarang sudah tanggal 21, tinggal 10 hari lagi. Di dalam bulan ini ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan kependidikan. Yang pertama, dalam hal kependidikan, satu, akan kita selenggarakan pelatihan yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perhubungan, yang nanti penyelenggaranya adalah institut ya, ada yang ditunjuk oleh KKP, perguruan tinggi yang ditunjuk oleh KKP. Kita menyediakan tempat, kemudian pelajar atau peserta pelatihan sedapat mungkin kita laksanakan dalam bulan yang ditetapkan oleh Kementerian KKP. Kalau tidak bulan 2 ya bulan 3. Kursus atau pelatihan yang dilaksanakan adalah hal-hal yang berkenaan dengan manajemen kapal, kemudian manajemen tangkap, tentunya ikan, kemudian manajemen keamanan laut. Nah, ini kita selenggarakan. Kita tanggapi kerjasama yang diajukan oleh KKP tersebut. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Barat telah berkunjung ke kampus kita dengan rombongannya, dan kita sepakati pada pertemuan itu kita akan mendirikan Madrasah Aliyah Kejuruan. Peserta didiknya lulus kelas 9. Jadi kelas 10 kalau dari Ma'had, kelas 10, 11, 12. Kemudian kejuruan apa yang akan kita ambil? Intinya yang pertama, pertanian. Yang kedua, kelautan. Dan yang berkenaan dengan itu. Tentunya nanti banyak. Tapi mari kita mulai yang banyak itu dari step pertama, step kedua, baru nanti step yang lanjut. 1000 itu dimulai dari 1. Tidak ada 1000 kalau tidak ada 1. Jadi kita mulai saja. Nah, untuk ini nanti kita bentuk, atau sekarang kita bentuk panitia. Intinya panitia untuk menghadapi semua itu, menyusun segala sesuatu yang dikehendaki, itu terdiri daripada Ustadz Ali. Mengapa Ustadz Ali? Ustadz Ali waktu banyak. Mengapa waktu banyak? Yang diurus adalah asrama. Sekarang kita libatkan mengurus pelatihan-pelatihan ini, perizinan khususnya. Dibantu oleh Kepala Sekolah Aliyah.
siapapun nanti orangnya. Kemudian dibantu oleh kepala sekolah sanawiyah, dibantu oleh alumni, ikatan alumni. Nah, ini persiapan. Dan mulai hari ini bekerja, tanggal 21, paling lambat 1 pekan setelah Jumat ini sudah harus melayangkan surat ke Depak Indramayu dan kantor wilayah Jawa Barat. Karena saya sudah mengatakan kepada mereka, bulan Februari sudah harus keluar izin diperbolehkannya. Nah, kapan kita mulai itu? Kita mulainya adalah untuk pelatihan tentunya di bulan 2-3 ini mudah-mudahan sudah bisa dimulai. Tinggal nanti MOU dengan mereka di sana. Kalau untuk Madrasah Aliyah Kejuruan ini sedapat mungkin dan harus bisa dilaksanakan bulan Juli yang akan datang. Jadi kalau gelombang pertama kita membangun Madrasah Aliyah biasa, gelombang kedua kita membangun MAK. Nanti periode pertama ini, mudah-mudahan tidak sampai periode kedua, perguruan tinggi yang berkaitan dengan universitas itu sudah bisa berjalan dengan modal MAK ini. Nah, ini gelombang pembangunan kita. Gelombang pertama sudah 21 tahun, gelombang kedua 29 tahun, 28 tahun, masuklah nanti 7 periode pembangunan, lamanya 49 tahun, dan kita bertemu dengan 2050 Indonesia emas yang kita gali sendiri emas itu, bukan digali orang asing. Emas Indonesia harus digali sendiri, harus diciptakan sendiri. Jangan pernah mengharapkan orang asing bisa memberikan emas pada Indonesia. Yang ada emas kita diboyong ke negara mereka. Jadi menciptakan Indonesia emas tidak boleh main-main. Harus melalui pendidikan. Pendidikan dan pendidikan. Nah, pendidikan semua ini harus ditopang ekonomi yang kuat. Alhamdulillah. Persiapan kapal berjalan terus mulus. Kayu sudah berdatangan dari 4.000 kubik yang terdiri daripada 1.600 batang. Sudah masuk hampir 1.000 batang. Mana Pak Permono? Ada Pak Permono. Berapa batang yang masuk? Masih 900 yang belum masuk. Nah, alhamdulillah kayunya tidak terlalu besar. Karena sekarang kayu di Indonesia sudah habis yang besar. Tinggal yang 90 sampai 1 meter diameternya. Alhamdulillah datang ke sini itu. Kayunya masuk. Dan sudah satu demi satu diantar ke tempat. Kita perlu menyiapkan tempat kayu, istana kayu. Supaya kayu tidak terendam air dan tidak kena panas. Maka di sana kita akan bangun gudang kayu dan processingnya. Tanah masih perlu diuruk karena masih empang-empang, tambak-tambak. Tanah uruknya sudah siap, tinggal mengangkat. Pustir kita yang 10 kita kerahkan semua. Tinggal menghitung 50.000 kubik dibagi 20 berapa ribu itu? 25.000 2.500 truk dibagi 10 250 dibagi 10 lagi 25 hari harus selesai. Nah, jadi kalau ngitung-ngitung gampang, prakteknya harus lebih gampang daripada ngitung-ngitungnya. Satu. Kemudian yang selanjutnya kita dandan
dan yang telah ada. Bangunan kita sudah umur 21 sampai 25 tahun. Pagar-pagar yang longsor kita dandani. Dan ini kita ambil dari luar. Pekerjanya kita ambil dari luar, penyelesaiannya dari luar. Mengapa? Gampang menimbangnya. Gampang menimbangnya. Mengukurnya gampang. Biayanya bisa diukur, waktunya bisa kita mau cepat-cepat. Mengapa kita tidak gunakan yang dari dalam? Dari dalam tenaganya sudah susah. Umur sudah banyak yang pensiun. Kerja sering meninggalkan pekerjaan. Belum selesai sudah ditinggal. Ada pekerjaan yang 2-3 tahun tidak selesai-selesai. Hanya sekedar selokan. Nah, saya ambil keputusan tidak boleh terjadi itu. Sekarang gerak cepat. Dalam tidak punya, kita ambil dari luar. Karena apa? Karena akan lebih cepat bisa kita capai. Jalan timur pun kita akan ambil tenaga dari luar. Mengapa seperti itu? Harus seperti itu. Karena kemampuan kita terbatas. Kerahkan semua ke masjid. Kalau masjid juga masih lamban-lamban, kita ambil dari luar pekerjanya. Yang lain pensiun saja sudah. Karena hari ini tidak boleh ada yang lamban-lamban. Wasari'u, wasari'u, wasari'u. Cepat, cepat, cepat. Perintahnya cepat, kerjanya lambat-lambat. Lebih banyak ngitung istirahat. Jam istirahat dihitung, jam kerja tidak dihitung. Ngitungnya jam istirahat. Istirahat. Berapa jam? 2 jam. Terlambatnya 1/4 jam. Nah, jadi kerja-kerja semacam ini harus dikoreksi. Nah, nanti dalam perjalanan bisa dikoreksi dan bisa stabil lagi, kita persilakan. Kedua, disiplin. Saudara-saudara, saya membuat jalan ini nyaman. Di aspal, tapi tengok utara. Tengok di utara. Tidak ada tanda-tanda jalan itu di aspal. Penuh lumpur. Penuh kerikil. Padahal itu bisa dibersihkan. Ini menandakan bahwa kita tidak mau mensyukuri. Punya kehebatan, dibiarkan jelek. Nah, besok pagi, hari Sabtu, sudah tidak ada lagi kotor di jalan. Kalau tidak, Syekh yang membersihkan. Dan kalian istirahat. Oh, tiap hari digunakan. Iya, tiap hari juga makan. Emang nggak pernah lapar setelah makan? Setelah makan itu lapar. Lapar makan lagi. Jalan setelah dipakai kotor, dibersihkan. Besok dipakai lagi. Itu namanya disiplin. Nah, kalau dibiarkan sampai numpuk tebal 5 cm, untuk apa di aspal? Nah, mulai hari ini, bersihkan. Besok saya kontrol lagi. Kalau belum bersih, saya yang akan bersihkan. Dan yang lain istirahat. Nah, ini saja. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Lima permohonan salat gaib, 1 untuk Ibu Hajah Wahyuni binti Azam atau Hajah Maratus, Saudara Misan dari Syekh Azaitun Panji Gumilang. Yang kedua, Ibu Winarsi binti Sarman. 3, Ibu Sina binti Bagi. 4, Bapak Mujono bin Udin. Dan terakhir Bapak Tatang Taryana binti Warja bin Warja. Walhamdulillahirabbil alamin.